Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi soal dan jawaban tentang aljabar boolean, peta Carnot, dan Max-Min. Oke, sebelum itu kita pahami dulu apa itu aljabar boolean, apa itu peta Carnot, dan Max-Min-nya sendiri. Jadi, teorema boolean ini mempunyai sifat-sifat untuk menyederhanakan fungsi-fungsi suatu untai digital. Nah, tabel-tabel ini tuh adalah sifat-sifatnya. Ada satu variabel, dua variabel. Nah, single variabel ini nomor satu, x plus 0 sama dengan x. Keterangannya bound law. X plus 1 sama dengan 1, tetap bound law. X0 sama dengan x kali 0 sama dengan 0, bound law. X kali 1 sama dengan x, bound law. Nah, ini yang kelima, idempotent law. Soalnya dia x plus x sama dengan x. Ini ada negation law, yaitu x tambah x aksen atau bar. Ini aksen atau bar ya, sama dengan x. Ini dalam kurung x aksen sama dengan x. Double negation law, itu yang single variable. Nah, ini dua variabel. Single variable 1 sampai 9, dua variabel itu 10 sampai seterusnya. X plus y sama dengan y plus x. Commutative law. Nah, ini De Morgan's law, x plus y aksen sama dengan x aksen kali y aksen. Dan ini ada tiga variabel dari 16 sampai 21. X plus y plus z sama dengan x plus y plus z. Associative law. Ini ada distributif, x kali y plus z sama dengan x kali y plus x kali z. Memang susah nih kalau gak ada rangkaiannya. Jadi nanti kita lihat rangkaiannya, soal-soalnya, dan cara penyelesaiannya. Nah, ini rangkaian kombinatorial. Pada dasarnya logika digital yang dibentuk dari beberapa gabungan komponen elektronik yang terdiri dari bermacam-macam gate dan rangkaian-rangkaian lainnya, sehingga membentuk rangkaian elektronika yang bersifat kompleks dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dipergunakanlah beberapa penyederhanaan logika. Dalam penyederhanaan logika dapat menggunakan beberapa cara, yaitu metode aljabar boolean. Kita tentuin dulu nih metode aljabar booleannya. Nah, nanti ada metode max term atau max min. Nah, kalau suku min ini singkatan dari suku minimum, min term, min. Nah, ini sum of product, nilai 1. N min 1, M0 tambah M1 tambah M2, dan seterusnya. Sudah ada rumusnya. Nih, prosedur desain dengan metode SOP, sum of product, menentukan tabel kebenaran. Yang kedua, menulis min term atau n term dari masing-masing kombinasi input yang menghasilkan output 1. Menulis persamaan SOP sebagai persamaan outputnya, menyederhanakan persamaan output tersebut, dan menggambarkan rangkaian dari hasil step 4 yang ini. Nah, suku max itu maksimum ya, tadi max. Yang kita awal-awal saya mau bahas itu aljabar boolean, max min, dan peta Carnot. Kita tentuin dulu aljabar booleannya, baru max min. Nah, ini nilai 0.
Rangkaiannya terdiri dari sekumpulan gerbang OR yang diumpankan ke sebuah gerbang N. Prosedur desain dengan metode post product of sum. Tadi kita balik ya, tadi sum of product, ini product of sum. Sop dan post. Nah, menentukan tabel kebenaran. Kedua, menulis max term atau OR term dari masing-masing kombinasi input yang menghasilkan output kosong. Menulis persamaan post sebagai persamaan outputnya, menyederhanakan persamaan output tersebut dan menggambarkan rangkaian dari hasil step 4. Ini contohnya untuk kedua metode di atas. Tabel kebenaran A, B, C, F 0000110. Ini inputannya 0, outputannya 0, ini 1, 0. Seperti itu. Ini udah ada rumus-rumusnya. SOP M1 tambah M3 tambah M4 tambah M6 bagaimana? F sama dengan A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. Seperti itu. Nah, ini nanti ada metode Karnaugh map, ini juga ada map suku minnya juga dan max. Nah nih, karena merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan fungsi boolean, yaitu dengan memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah peubah atau variabel masukan. Peta Karnaugh juga dapat digunakan untuk menilik kesamaan dua buah fungsi boolean. Ada dua cara, yaitu suku min dan max. Nanti kita bahas min dan maxnya ya. Kita ke contoh aljabar boolean dulu. Nah, contoh soalnya nih, nomor 1, suatu lokasi memori mempunyai nilai 10001110. Jadikan bit kelima dan keempat menjadi 1 dan bit ketiga dan kedua menjadi 0 tanpa mengubah bit-bit yang lain. Nah, untuk menjadikan bit kelima dan keempat menjadi 1 dapat dilakukan dengan operasi OR. 100011000011. Nah, OR. Jadi ini 10 jadi 1, 00001 jadi 1, 01 jadi 1, 10 jadi 1, 10 jadi 1, 000000. Nah, ini bit kelima dan keempat menjadi 1 dengan operasi OR. Nah, ini bit ketiga dan kedua menjadi 0 dilakukan dengan operasi AND. 111010 bukan 1, tidak seperti OR tadi. 1111101010101010. Ini bit ketiga dan kedua menjadi 0 dilakukan dengan operasi AND. Nah, kita lihat soal 2. Ada rangkaiannya. Buatlah tabel kebenaran untuk fungsi logika pada titik C, D, dan Q pada sirkuit berikut. Dan identifikasi gerbang logika tunggal yang dapat digunakan untuk mengganti seluruh rangkaian tersebut. Nah, ini dari gambar rangkaian di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 gerbang, yaitu gerbang NAND 2 input, gerbang XOR 2 input, dan terakhir gerbang XNOR 2 input sebagai bagian output. NAND XOR XNOR. Karena hanya ada 2 input ke sirkuit A dan B, maka ada 4 kemungkinan kombinasi input, yaitu 0, 0, 0, 1, 1 ke 0, dan 1 ke 1. Berdasarkan kombinasi input tersebut, maka akan dibuat tabel kebenaran. Seperti ini, input dan outputnya. Kosong kosong 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1. Dari tabel kebenaran di atas, kolom C mewakili fungsi keluaran yang dihasilkan oleh gerbang NAND. Kolom C, keluaran NAND.
kolom D keluaran gerbang XOR yang kedua ekspresi output ini kemudian menjadi kondisi input untuk gerbang XNOR. Dapat dilihat dari tabel kebenaran bahwa output DKey akan bernilai 1 apabila salah satu dari dua input A atau B berada di logika 1. Satu-satunya tabel kebenaran yang memenuhi kondisi ini yaitu tabel kebenaran gerbang OR, karena seluruh rangkaian di atas dapat diganti dengan gerbang OR 2 input. Dia tabel kebenarannya. Nah, kita bahas peta Karnaugh. Nah, Karnaugh map atau key map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Rumus untuk menentukan jumlah kotak pada key map adalah seperti ini, yang mana dalam banyaknya variabel atau inputan. Langkah-langkah pemetaan key map secara umum: menyusun aljabar boolean terlebih dahulu, menggambar rangkaian digital, membuat tabel kebenaran, merumuskan tabel kebenarannya, lalu memasukkan rumus tabel kebenaran ke key map atau kotak-kotak. Nah, penyederhanaan dua variabel. Tabel dari key map dua variabel adalah seperti bawah ini. Ini dua variabel. Oh, ini catatannya bar sama dengan yang petik seperti ini di atas, bar atau aksen. Nah, ini contoh soalnya. H sama dengan AB plus A aksen B plus AB aksen. Maka cara pengerjaannya seperti di bawah ini. Bar atau aksen biasanya ditulis ke dalam angka 0, sedangkan angka 1 adalah tanpa bar aksen. Nah, ini seperti ini, dua variabel dipermudah lagi bisa menjadi di bawah ini. 111. Karena angka 1 adalah tanpa bar atau aksen. Nah, dapat disederhanakan dalam key map hanya dua atau kelipatan dua dari kotak yang berdempetan, dan sedangkan jika seperti kotak di atas maka penyederhanaannya adalah seperti ini. Karena kolom berangka 1 dan baris berangka 1 memenuhi setiap garisnya, maka dapat disimpulkan kalau H sama dengan AB plus A aksen B plus AB aksen. Key map hanya adalah AB or BA. Penyederhanaan tiga variabel. Sekarang nih, tiga variabel. Ini tadi dua variabel. Berarti penyederhanaannya seperti ini. Yang tidak ada bar atau aksennya 1. Nah, yuk kita ke tiga variabel. Ini contoh soalnya ya. Kita ke contoh soal biar langsung ke penyelesaiannya. H sama dengan ABC plus A aksen BC plus A aksen B aksen C plus AB aksen C. Maka cara pengerjaannya seperti di bawah ini. Ini yang 01 A aksen B aksen C, AB aksen C, ABC yang di 11 A aksen BC. Permudah 1111 angkanya. Nah, sekarang kita lihat karena yang memenuhi setiap kotaknya adalah baris 01 dan 11, sedangkan 01 dan 11, sedangkan simbol 01 artinya adalah B aksen C dan 11 artinya adalah BC, dan simbol yang tidak ada aksennya hanya C. Maka H sama dengan ABC plus A aksen BC plus A aksen B aksen C plus AB aksen C adalah C. Seperti itu. Nah, mari kita ke 4 variabel. Nah, tabel dari key map 4 variabel. Ini udah 4 variabel. Jadi 3, mana 3? 4.
Variabel H sama dengan ABCD plus ABCD aksen plus AB aksen CD plus ABC aksen D aksen. Nah, pengerjaannya seperti ini. Mudah di 1111. Nah, seperti ini. Karena yang ada angka satunya ada di kolom dan baris 1100, 1111 dan 1110 dan 1011. Yaitu AB, ABCD, ABC dan ACD. Maka jika kita eliminasi dengan cara mengambil huruf yang sama saja menjadi AB plus ABC dan plus ACD. Seperti itu. Baik, sekian penyelesaian soal dan jawaban materi aljabar boolean, max min dan beta Karnaugh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.